Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran geografi bersama Ibu Syarah. Nah, di kelas 10 kalian pernah belajar tentang peta dan pemetaan. Kali ini akan dibahas kembali di semester 6 atau di kelas 12 semester 2. Prinsip-prinsip dasar peta dan pemetaan. Nah, ini sebuah gambaran peta dunia. Peta bahasa Inggrisnya adalah map. Peta sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu mapa atau artinya taplak meja. Tapi secara harfiah, peta merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Ilmu yang mempelajari peta disebut kartografi. Nah, seorang ahli pemetaan disebut kartografer. Sekali lagi ya, jadi ilmu tentang peta yaitu kartografi. Orang yang mempelajari atau ahlinya disebut kartografer. Nah, di sini ada beberapa komponen peta. Semoga masih ingat ya, komponen peta itu terdiri dari 9 komponen peta atau unsur-unsur wajib yang harus dipenuhi ketika membuat sebuah peta. Nah, yang pertama ini ada judul. Judul ini tepatnya berada di atas garis tepi ya. Di atas garis tepi. Nah, peta ini tulisannya harus tebal. Ya, coba dilihat atau bold dan juga kapital. Hurufnya besar-besar semua. Apa fungsinya? Sebagai penunjuk apa yang ada di dalam gambar. Ya, lalu yang kedua ada orientasi atau arah mata angin. Ini unsur wajib. Arah mata angin ini menentukan suatu daerah. Nah, arah mata angin ini macam-macam bentuknya. Untuk mengingatnya, kalian bisa menghafal BUTS, BUTS. B sebelah kiri artinya barat, U utara di sebelah atas, T-nya sebelah kanan dan T-nya itu timur dan S-nya di bawah yaitu selatan. Seperti itu ya, jadi biar nggak kebalik-balik gambarnya. Lalu selanjutnya ada yang ketiga yaitu skala peta. Skala peta menunjukkan besar kecilnya suatu daerah yang digambarkan berapa perbandingannya. Skala terbagi 3, ada skala verbal, contohnya seperti ini. 1 km sama dengan 1000 cm gitu ya. Lalu selanjutnya ada skala angka. Kalau skala angka tuh ada contohnya skala 1.2 500.000 atau dibacanya skala 1:500.000. Lalu ada skala batang yang ketiga. Skala batang itu yang warnanya hitam dan putih. Hitam putih seperti zebra cross ya. Itu merupakan salah satu contoh dari skala batang. Lalu yang keempat ada komponen simbol peta. Nah, simbol-simbol itu banyak sebenarnya ya. Nah, yang Ibu contohkan pertama itu ada garis perbatasan suatu daerah. Nah, yang kedua itu yang warna biru-biru yang dilingkari itu merupakan perairan darat. Lalu di situ ada yang warna garis-garis merah itu mungkin perbatasan kota. Lalu selanjutnya ada yang titik seperti titik merah itu menunjukkan suatu daerah seperti kota. Terus ada juga yang garisnya biru itu menandakan aliran sungai. Lalu komponen yang kelima adalah legenda. Legenda itu terdiri dari simbol titik seperti yang Ibu jelaskan tadi, seperti titik hitam misalkan itu suatu daerah. Terus ada titik merah untuk kota. Ya, terus ada simbol garis seperti jalan, aliran sungai. Banyak ya. Yang ketiga ada simbol warna. Kalau merah apa misalkan daerah panas ya, atau misalkan biru daerah perairan, terus hijau dataran rendah sampai dataran tinggi berwarna coklat dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Yang keenam
ada garis astronomis. Nah, ini sering terlupakan ketika kalian membuat sebuah peta secara manual. Nah, nanti kalau kalian mempelajari selanjutnya harus ingat, garis astronomis ini terdiri dari 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan. Seperti itu ya, warnanya biru. Lalu selanjutnya ada insert peta, yang ketujuh insert. Nah, ini merupakan insert. Insert itu menunjukkan posisi relatif daerah yang dipetakan terhadap daerah yang ada di sekitarnya. Jadi gambarnya itu lebih kecil tetapi secara menyeluruh. Nah, tadi kan Provinsi Jawa Barat kan. Nah, posisinya di mana Provinsi Jawa Barat di Indonesia? Nah, yaitu yang ditandai warna merah. Seperti itu. Ini namanya insert peta. Nah, selanjutnya ada yang ke-8 itu lettering. Nah, ini lettering. Lettering adalah sistem penulisan pada peta. Contohnya Laut Jawa. Laut Jawa ini hurufnya kapital berwarna biru dan harus italik juga ya, agak sedikit miring. Nah, terus ada juga yang di daerah warna hijau, itu daerah misalkan itu suatu desa itu berwarna lebih warnanya biru dan tidak kapital alias huruf kecil semua. Lalu di bagian ungu itu huruf kapital semua, bisa menandakan suatu kota. Nah, yang terakhir, yang ke-9 adalah sumber dan tahun pembuatan peta. Kenapa harus penting? Sumbernya itu kalian dapat dari mana? Misalkan dari Landsat. Landsat itu seperti didapatkan dari citra satelit. Ada juga yang bisa didapatkan dari BIG, Badan Informasi Geospasial yang ada di Indonesia, yang dulunya adalah Bako Surtanal. Selanjutnya kita akan membahas tentang proyeksi peta. Proyeksi peta adalah cara memindahkan sistem paralel, garis lintang, dan meridian, garis bujur berbentuk bola ke bidang datar. Nah, di sini pada dasarnya proyeksi peta terbagi menjadi 3. Salah satunya yaitu proyeksi peta konform, ekuivalen, dan equidistant. Apa saja sih artinya? Kalau konform itu merupakan syarat proyeksi peta di mana bentuk yang digambarkan pada peta harus sama dengan bentuk sebenarnya. Ingat ya, konform itu bentuknya harus sama. Selanjutnya ada equivalen, yang merupakan syarat perbandingan luas daerah yang dipetakan harus sama dengan luas sebenarnya. Misalkan luas Indonesia itu sekitar 3.200.000 sekian. Itu harus sama dengan aslinya. Dengan perbandingan skala ya, perhitungannya. Ya, skalanya itu antara kilometer berbanding dengan sentimeter. Kalau kilometer di keadaan aslinya, sedangkan sentimeter itu di keadaan petanya. Yang ketiga ada equidistant. Kalau equidistant ini jarak ya, jarak peta itu harus sama dengan jarak sebenarnya. Itu ada rumus ya. Jadi ada kekurangannya kalau equidistant. Ini diambil dari arah kutub utara. Bentuknya ini nggak sama dengan aslinya dengan peta dunia. Nah, selanjutnya ada proyeksi peta berdasarkan bidang asalnya. Yang pertama itu ada zenital atau azimutal. Ini menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya dan menyinggung bola bumi berpusat pada satu titik saja. Lalu yang kedua ada proyeksi kerucut. Nah, proyeksi kerucut ini lebih meridian dan paralel ke suatu globe ke sebuah kerucut. Nah, ini biasanya cocok untuk daerah lintang tengah seperti itu ya. Yang ketiga itu ada proyeksi silinder atau tabung. Nah, kalau proyeksi ini berbentuk silinder yang menyinggung bola bumi. Nah, proyeksi silinder ini menyinggung daerah khatulistiwa atau lebih cocok untuk menggambar daerah khatulistiwa.
Demikianlah penjelasan tentang dasar-dasar pemetaan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.